Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih sehat saja semuanya ya. Kita hari ini akan belajar tentang titrasi asam basa. Pertemuan pertama ini, eh, Ibu kan sudah kenal kan, sudah ngajar kalian dari kelas 10. Oke, sekarang kalian mungkin baru pertama kali mendengar istilah tentang titrasi asam basa. Padahal banyak kegunaan titrasi dalam kehidupan. Apa itu titrasi asam basa? Itu yang akan kita pelajari hari ini untuk menambah pemahaman kalian terhadap titrasi asam basa. Oke, tujuan pembelajaran kita setelah kalian belajar hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan apa itu titrasi asam basa, dapat menentukan titik akhir titrasi, dapat menghitung titik ekivalen, dapat menjelaskan prosedur dan konsep kesalahan dalam titrasi asam basa. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar titrasi asam basa, kita belajar dulu reaksi netralisasi. Dulu juga sudah kita belajar tentang reaksi ini anak-anak waktu kita belajar tentang asam basa. Masih ingat? Ya, asam ditambah basa itu selalu menghasilkan garam ditambah air. Kenapa kita belajar netralisasi? Karena reaksi ini dasar dari kita mempelajari tentang titrasi asam basa. Oke, satu contoh misalnya ini. HCl ditambah NaOH selalu menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Siapa garam di sini? Ya, NaCl garam di sini. Kemudian airnya ya H2O. Oke, contoh yang lain silahkan kalian pelajari sendiri. Buka-buka lagi buku yang lama, catatan lama tentang reaksi netralisasi. Yang jelas, sebuah asam harus dinetralkan dengan sebuah basa. Tidak mungkin asam dengan asam atau basa dengan basa. Dasar ini yang nanti akan menjadi konsep dari titrasi asam basa. Oke, kita masuk sekarang. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan metode kuantitatif untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan reaksi netralisasi. Oke, dia digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam atau basa. Tidak mungkin keduanya ya. Tidak mungkin asam basa, tapi salah satunya asam atau basa. Oke. Dalam titrasi asam basa, penambahan titrat larutan asam basa dilakukan sedikit demi sedikit ke dalam titran sehingga terjadi perubahan tingkat keasaman mencakup perubahan pH atau perubahan warna indikator dalam larutan atau campuran. Oke, untuk lebih jelas dalam titrasi asam basa itu ada 3-4 istilah yang umum sekali sering disebut yaitu titran, titrat, titik ekivalen, titik akhir titrasi. Coba dulu kalian cari di buku paket kalian atau LKS atau buku internet apa itu titran, titrat, titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nanti tuliskan dalam lembar kerja yang nanti Ibu insert di Google Classroom. Oke, anak-anak, dalam titrasi asam basa itu perlu alat titrasi. Rangkaian alat titrasi itu seperti ini. Misalnya ini seperti ini misalnya. Ini ya yang ini disebut sebagai statip. Ini alasnya, alas statipnya, ini tiang statipnya. Kemudian yang memegang ini nah pemegangnya ini namanya klem. Kemudian yang ini yang panjang ada skalanya ini ada kerannya. Ini disebut sebagai buret. Nah, dalam titrasi itu nanti eh, kita juga butuh namanya ini alat ini yang seperti ini ya. Ini gambarnya. Ini disebut kita sudah kenalan juga dulu dengan alat ini waktu kelas 10 namanya Erlenmeyer ya. Nah, rangkaiannya harus seperti ini. Nah, ini larutan yang akan kita titrasi, ini larutan yang mentitrasi. Larutan yang mentitrasi ini sudah kita ketahui konsentrasinya.
Sedangkan yang ini, yang dititrasi ini belum diketahui konsentrasinya. Nanti kalian cari tahu yang mana disebut titran, yang mana disebut titrat ya. Kemudian untuk kita melihat kapan titik akhir titrasi, apa itu titik akhir titrasi, cari dulu nanti di buku. Itu kita harus menambahkan sebuah indikator. Kita juga sudah belajar indikator, bahkan kalian sudah menemukan indikator dari bahan alami. Tapi untuk titrasi kita harus menggunakan indikator yang punya trayek pH jelas. Nanti dengan indikator ini kita tahu ketika larutan sudah berubah warna atau warnanya menjadi warna yang berbeda, saat itulah titrasi dihentikan. Kenapa dihentikan saat itu? Karena itu penanda namanya titik ekivalen. Apa itu ekivalen? Kalian cari tahu lagi. Ya, sekian dulu pembelajarannya hari ini.